Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan berbicara tentang mengapa pendukung GCV selalu dibully dan diremehkan. Ada satu pertanyaan yang terus muncul di komunitas. Mengapa orang-orang yang memperjuangkan GCV hampir selalu dibully, dihina, dan dilecehkan dengan kata-kata seperti bodoh, tolol, halu, atau ngimpi, dan lain-lain, teman-teman? Jawabannya bukan sesederhana karena mereka salah. Justru fenomena ini punya akar psikologis sosial dan cara berpikir ekonomi yang sangat jelas, teman-teman. Mari kita bahas dengan kepala dingin. Ada beberapa hal seperti ini. Yang pertama, benturan cara berpikir, harga versus nilai. Sebagian besar orang tumbuh dengan satu pemahaman sederhana, nilai sama dengan harga di exchange. Mereka belajar kripto dari chart, candlestick, naik turun harga, dan sentimen pasar. Ketika mereka bertemu dengan orang yang berbicara tentang nilai konsensus, ekosistem, dan utilitas, terjadi benturan cara berpikir, teman-teman. Dan saat seseorang tidak memahami sebuah konsep, ada dua pilihan, belajar atau mengejek, teman-teman. Sayangnya, mengejek jauh lebih mudah. Yang kedua, GCV menyerang zona nyaman intelektual, di mana GCV menantang keyakinan lama bahwa exchange yang menentukan nilai, komunitas tidak punya kuasa, pengguna kecil tidak berpengaruh. Bagi sebagian orang ini terasa mengancam, karena kalau GCV benar berarti ada kemungkinan selama ini mereka memahami ekonomi secara parsial, teman-teman. Daripada mengakui kemungkinan salah, ego memilih bertahan. Dan ego yang terancam sering berubah menjadi hinaan, teman-teman. Yang ketiga, trauma dunia kripto yang belum sembuh. Banyak orang membawa luka lama, tertipu proyek, rugi besar, ikut hype yang gagal, percaya janji palsu, dan lain-lain. Jadi ketika mereka melihat angka besar seperti GCV, cara berpikir mereka tidak lagi rasional, melainkan refleks, teman-teman. Semua itu terlihat besar, langsung disamakan dengan penipuan. Maka muncul reaksi spontan, halu lagi itu. Padahal yang mereka tolak bukan konsepnya, melainkan trauma mereka sendiri, teman-teman. Yang keempat, gagal membedakan konsep dan oknum. Ini salah satu penyebab terbesar. Ada oknum yang menarik biaya pencairan, menjual akses barter, menjanjikan nilai instan, memanfaatkan antusiasme pionir. Orang luar melihat ini lalu menyimpulkan, GCV itu bodoh. Padahal itu sama seperti menyalahkan uang karena ada penipu. Kesalahan logika ini sangat umum dan sangat berbahaya. Yang salah perilaku manusia, bukan nilai konsensusnya, teman-teman. 5. Ketakutan akan ketertinggalan. Ada ketakutan yang jarang diakui secara jujur. Bagaimana kalau mereka benar dan aku salah? Ketakutan ini tidak selalu disadari, tapi efeknya nyata. Cara tercepat meredam ketakutan adalah menjauhkan ide tersebut dengan menghina seorang merasa aman, teman-teman. Tenang, itu bodoh kok, mereka bilang. Padahal itu hanya mekanisme perlindungan ego. Yang keenam, budaya diskusi media sosial yang dangkal. Media sosial tidak memberi ruang pada diskusi panjang, teman-teman. Yang viral bukan argumen, tapi ejekan. Satu kata seperti halu bisa mengalahkan penjelasan ekonomi, konsep konsensus, teori circular ekonomi. Bukan karena ejekan itu benar, tapi karena ia lebih cepat dikonsumsi, teman-teman. Ketujuh, mentalitas ikut-ikutan dan superior palsu. Sebagai orang menghina bukan karena paham, tapi karena ingin terlihat pintar, teman-teman. Dengan mengejek, mereka merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Padahal seringkali mereka tidak pernah memahami konsep GCV, tidak memahami ekonomi komunitas, hanya mengulang narasi orang lain. Ini bukan intelektualitas, ini superioritas palsu, teman-teman. Yang kedelapan, GCV menuntut kedewasaan bukan sensasi. GCV berbicara tentang proses,
kesepakatan, utilitas, dan kedewasaan komunitas, teman-teman. Sementara banyak orang ingin hasil instan, kaya cepat, kepastian hari ini juga. Ketika sesuatu tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat, ia langsung dianggap mimpi. Padahal dunia nyata dibangun oleh proses panjang, bukan sensasi, teman-teman. Kesimpulannya, orang yang memperjuangkan GCV sering dibully bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka berbicara di luar zona nyaman banyak orang, teman-teman. Bullying bukan berarti kesalahan. Seringkali ia adalah tanda ketakutan, ketidaktahuan, atau keengganan untuk berpikir lebih dalam. Dan sejarah selalu konsisten menunjukkan satu hal, teman-teman, yaitu ide yang benar tidak selalu populer di awal, tapi ide yang dakal selalu paling berisik, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Pada akhirnya, perbedaan pandangan soal GCV adalah hal yang wajar, teman-teman. Yang terpenting bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita memahami sebuah konsep secara utuh dan proporsional. GCV bisa dilihat sebagai upaya membangun nilai melalui kesepakatan dan penggunaan nyata di dalam ekosistem, bukan untuk menggantikan sistem yang sudah ada, bukan untuk memaksa siapapun, melainkan sebagai alternatif yang tumbuh bersama komunitasnya. Setuju atau tidak dengan GCV, mari kita jaga ruang diskusi tetap sehat, berbasis logika, dan saling menghormati, teman-teman. Karena ekonomi digital akan terus berkembang dan pemahaman kita juga perlu ikut berkembang, teman-teman. Jika video ini memberi sudut pandang baru atau membantu Anda melihat GCV secara lebih seimbang, silakan like sebagai dukungan. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikut seputar ekosistem digital, konsensus nilai, dan perkembangan teknologi blockchain lainnya. Bagikan video ini ke teman atau komunitas Anda bukan untuk memaksakan pendapat, tapi untuk membuka ruang diskusi yang lebih dewasa dan berkelas, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita bisa tetap satu dalam sikap, belajar, berdiskusi, berpikir lebih jernih, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.